Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Naufal Ariska. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 12 terkait dengan materi hubungan kawasan antara Timur Tengah dengan Indonesia. Pada kesempatan kali ini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas terkait dengan pembahasan pada kesempatan kali ini. Materi yang pertama yang akan dibahas adalah hubungan antara kawasan Timur Tengah dengan Indonesia. Kemudian yang kedua, masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, hubungan bidang ekonomi antara kawasan Timur Tengah dengan Indonesia. Baik, di sini langsung saja saya ingin menjelaskan materi yang pertama terkait dengan hubungan kawasan antara Timur Tengah dengan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya kawasan Timur Tengah dengan Indonesia sudah terjalin sebelum terjadinya proses kemerdekaan di Indonesia. Bukti tersebut dapat kita ambil dari seorang pengakuan dari sebuah artikel mengatakan bahwa bukti yang mengaitkan antara hubungan Timur Tengah dengan Indonesia sebelum masa kemerdekaan itu adanya makam di Barus Tapanuli, tepatnya di daerah Provinsi Sumatera Utara, sekitar 414 km dari kota Medan sebagai kota pusat dari Provinsi Sumatera Utara. Dengan itu, para ulama dapat menyimpulkan bahwa bukan hanya Islam yang datang sebelum adanya kemerdekaan di Indonesia, akan tetapi tercipta juga sebuah hubungan antara Timur Tengah dengan Indonesia. Nah, pada dasarnya dalam sebuah artikel di Barus tersebut bukan hanya adanya sebuah penyebaran agama Islam, akan tetapi adanya hubungan dagang yang dilakukan oleh orang-orang Timur Tengah dengan Indonesia. Maka dengan itu terciptalah kemudian hubungan antara orang-orang Timur Tengah dengan Indonesia, sekaligus tujuan daripada orang Timur Tengah melakukan sebuah ekspedisi perdagangan khususnya di wilayah Nusantara, yakni melakukan sebuah misi dakwah yang membawa nilai-nilai agama Islam. Nah, dengan itu tentunya Islam merupakan sebuah negara yang kemudian menciptakan sekaligus mencetak orang-orang Islam. Dan pada dasarnya sampai dengan saat sekarang ini Indonesia merupakan sebuah negara yang memang sudah banyak dikenal oleh seluruh negara-negara, bahwasannya Indonesia merupakan negara yang mayoritas dihuni oleh orang-orang Muslim. Nah, kemudian materi yang kedua yang akan saya bahas adalah masuknya Islam di Indonesia. Ada banyak sekali spekulasi yang mengatakan Islam datang di Nusantara. Banyak sekali teori-teori yang mengatakan bahwa Islam masuk di Nusantara, dan itu pun muncul dan menghadirkan sebuah kontroversi antara pro dan kontra terkait dengan masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori yang mengatakan masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, kemudian yang kedua ada teori Persia, kemudian yang ketiga ada teori Arab, dan yang keempat ada teori Cina dan teori-teori lainnya. Nah, dari masing-masing teori tersebut, para ulama lebih setuju pada satu teori, yakni teori Arab. Mengapa demikian? Karena teori Arab merupakan sebuah teori yang lebih mengkaitkan berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang ada, dan selalu dikaitkan dengan proses penyebaran agama Islam pertama kali, yakni di Barus di Tapanuli, Sumatera Utara. Dengan ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasannya
teori Arab memanglah teori yang memang dapat dibuktikan secara fakta, bukan dengan katanya. Dan bukan berarti teori-teori lain tidak dianggap benar. Nah, sebagian para ulama juga mengatakan bahwa teori Arab dijadikan sebagai teori yang menjadi sebuah prioritas. Akan tetapi, ketika orang ingin meyakini sebuah teori-teori lain selain daripada teori Arab, maka tidak menjadi sebuah masalah. Akan tetapi, menurut para mayoritas ulama ataupun jumhur ulama mengatakan bahwa teori Arab lah yang dianggap sebagai teori yang paling benar di antara teori-teori lainnya. Kemudian masuknya Islam di Indonesia, ini memang pada dasarnya penyebaran agama Islam pertama kali datang dari seorang para ulama yang berasal dari Timur Tengah, yang kemudian mereka menyebarkan agama Islam di Nusantara. Itu terjadi pada tahun 670 sampai dengan sekitar 670 sampai dengan 678 Masehi. Artinya di situ ditemukan sebuah makam yang memang makam tersebut dalam makam tersebut ada nilai-nilai spiritual sekaligus nilai-nilai religiusnya. Nah, Syekh Papan Tinggi salah satu tulisan yang ada di makam tersebut. Nah, Syekh Papan Tinggi ini merupakan sebuah ulama yang memang berasal dari Timur Tengah, tepatnya dari Yaman, dan beliau diceritakan bahwa beliau ini melakukan sebuah ekspedisi perdagangan yang kemudian beliau hanya sebatas singgah di daerah Barus, Tapanuli, Sumatera Utara, dan kemudian beliau juga melakukan sebuah perdagangan yang pada zaman dahulu mereka berdagang kapur barus. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah penguat dan juga sebuah bukti bahwasannya betul Nusantara dalam penyebaran agama Islam pertama kali terjadi di Nusantara itu terjadi di daerah Barus Tapanuli. Nah, kemudian hubungan. Saya masuk materi yang ketiga, yakni hubungan antara bidang ekonomi antara kawasan Timur Tengah dengan Indonesia. Nah, jauh sebelum masa kemerdekaan juga, hubungan di bidang ekonomi antara negara kawasan Timur Tengah dengan Indonesia ini sudah terjalin. Bukti tersebut dapat kita ambil dalam sebuah materi dan juga artikel yang menyebutkan bahwa salah satu ciri khas orang-orang Timur, khususnya orang-orang Arab, mereka selalu melakukan sebuah ekspedisi perdagangan. Sampai dulu sempat dikatakan bahwa sebelum masuknya orang-orang Timur Tengah ke Nusantara, mereka sempat melakukan ekspedisi perdagangan di daerah Cina Selatan. Setelah mereka melakukan ekspedisi perdagangan di daerah Cina Selatan, mereka melakukan sebuah ekspedisi ke daerah Nusantara, dan pada dasarnya mereka hanya melakukan ekspedisi perdagangan yang bisa dibilang hanya singkat pada waktunya, artinya hanya melakukan waktu yang tidak lama, melakukan sebatas persinggahan begitu saja. Nah, kemudian dengan hadirnya hubungan ini kemudian menjadi sebuah keyakinan oleh orang-orang pribumi atau menjadi sebuah contoh teladan bahwasannya orang-orang Timur Tengah ketika mereka melakukan sebuah ekspedisi perdagangan yang selalu kita kaitkan di bidang ekonomi, mereka bukan hanya sebatas berdagang, akan tetapi mereka melakukan sebuah perdagangan yang memang dalam langkah-langkah perdagangan itu mereka melakukan dan juga mengaitkan dengan hukum-hukum serta norma-norma keislaman. Maka dari itu terciptalah kemudian hubungan perdagangan antara orang-orang pribumi atau orang-orang Nusantara khususnya pada saat itu. Mereka kemudian mayoritas memeluk agama Islam karena sebagian ada di antara mereka yang masuk agama Islam melalui jalur perdagangan. Nah, sementara itu kemerdekaan Indonesia atau setelah Indonesia mengalami kemerdekaan atau
mengalami kemerdekaan, mereka kemudian mengatakan bahwa negara Indonesia betul-betul merdeka. Dengan kata lain, negara-negara Timur Tengah lah yang kemudian mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Maka dari itu, hubungan antara Timur Tengah dengan Indonesia bisa dibilang baik-baik saja. Akan tetapi masih ada hal-hal yang perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kemudian menciptakan hubungan kerjasama yang baik dan juga memiliki tujuan yang bersama. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.